Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang buat para pejuang rupiah ya, kita ini para rekan-rekan usia produktif yang lagi memperjuangkan masa depan, memperjuangkan keluarga ataupun sedang memperjuangkan diri sendiri. Pernah gak sih kayak pagi-pagi gitu ya, lagi seger udara, baru bangun lihat HP tapi udah full sama notif kerjaan, rasanya capek lagi padahal belum beranjak dari kasur. Atau mungkin di tengah-tengah makan malam sama keluarga, lagi hangout sama temen gitu ya, tapi pikiran masih ketinggalan di tumpukan email, masih ketinggalan di ruangan kantor. Rasa lelahnya berasa gak pernah hilang. Emosi jadi gampang kepancing dan mulai hilang motivasi. Ternyata itu bukan sekedar lelah biasa, itu adalah jeritan tubuh Anda yang sedang mengalami burnout. Kita sering berpikir bahwa bekerja tanpa henti adalah kunci dari kesuksesan. Padahal tanpa sadar, kita sedang mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu kesehatan mental dan kesehatan fisik. Sebagai sesama praktisi di dunia komunikasi dan media yang juga bergerak di industri produktif selama bertahun-tahun, sebagai seorang pembicara maupun seorang podcaster, saya telah bertemu ratusan, ya bisa hampir ribuan mungkin profesional muda yang akhirnya saya melihat satu pola yang sama, yaitu banyak dari kita yang cerdas secara akademis namun gagal membuat batasan antara ruang kerja dan ruang pribadi. Halo semuanya, saya Safira. Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya sebagai penyuluh, tetapi sebagai seseorang yang telah mempelajari pentingnya manajemen stres dan kesehatan mental di tempat kerja. Sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, saya ingin membagikan pandangan yang objektif bahwa menjadi produktif tidak harus berarti menghancurkan diri sendiri. Sekarang kita lihat fakta real yang ada di sekitar kita. Ya, berdasarkan data dari organisasi Kesehatan Dunia atau lebih akrab kita kenal dengan WHO, burnout ini telah resmi diklasifikasikan sebagai fenomena pekerjaan atau occupational phenomenon yang merusak produktivitas. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, laporan survei kesehatan mental secara global ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% pekerja usia produktif itu mengalami gejala kecemasan atau anxiety dan kelelahan mental akibat jam kerja yang berlebihan atau di luar batas kemampuan. Data medis juga membuktikan bahwa orang yang bekerja lebih dari 55 jam per minggu memiliki risiko 35% lebih tinggi terkena stroke dan 17% lebih tinggi meninggal akibat penyakit jantung koroner dibandingkan mereka yang bekerja dengan waktu normal. Secara logis, bagaimana kita bisa membangun karir yang cemerlang, yang dikatakan sukses jika mesin utama kita, yaitu tubuh dan pikiran kita sendiri, mengalami kerusakan total? Sekarang aku mau kalian untuk mulai melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah tentukan jam berapa harus off total dari pekerjaan. Kalau jam kerja kelar di jam 5 sore, ya sudah, jam 5 lewat semenit adalah waktu buat diri kalian sendiri, bukan buat kerjaan ataupun kantor. Komunikasi dengan sopan ke rekan kerja atau atasan kalau bakal slow respon di luar kerja, itu adalah hak kalian. Ingat, istirahat itu adalah investasi. Istirahat bukan hadiah. Karena kalian udah sukses kerja, makanya boleh istirahat, bukan. Tapi itu modal supaya tetap waras untuk bisa kerja lagi ke depannya. Nah, yuk kita mulai ubah mindset kita. Sukses itu bukan tentang siapa yang tidurnya paling sedikit atau yang paling kelihatan menderita. Sukses itu tentang gimana kita bisa bijak ngatur energi kita sendiri. Mulai jaga batasanmu dan sayangi mentalmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Safira pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.